Tanpa adanya mekanisme kontrol rakyat terhadap khalifah, kekuasaan seorang khalifah menjadi mutlak. Sejarah menceritakan kepada kita mereka yang menolak berbayat dan mengkritik kekuasaan khilafah di masa lampau akan dihadapi dengan tindakan kekerasan. Kita akan menyimak bagaimana dua ulama besar Ahlussunnah wal Jamaah, yaitu Imam Al-Tabari dan Imam Suyuti, bertutur mengenai khalifah ketujuh, Yazid bin Muawiyah. Yazid meraih kekuasaan lewat penunjukan ayahnya, Khalifah Muawiyah. Tindakan ini melanggar kesepakatan antara Muawiyah dan Sayyidina Hasan, di mana seharusnya dibentuk semacam Dewan Syura seperti yang sebelumnya dilakukan Khalifah Umar bin Khattab untuk memilih khalifah. Muawiyah mengabaikannya dan malah menunjuk Yazid, putranya sendiri. Ketika tersebar berita wafatnya Muawiyah, Yazid yang dibaiat oleh penduduk Syam sebagai khalifah mengirim surat kepada gubernur Madinah, Al-Walid bin Utbah bin Abu Sufyan sepupu Yazid, untuk meminta ketiga tokoh menyatakan pembayatan kepada Yazid. Ketiga tokoh itu adalah Sayyidina Husain bin Ali bin Abi Thalib cucu Rasulullah, Abdullah bin Zubair bin Awam cucu Khalifah pertama Abu Bakar dari jalur Asma, dan Abdullah bin Umar putra Khalifah kedua Umar bin Khattab. Ketiga tokoh ini dipastikan akan masuk dalam Dewan Syura seandainya Muawiyah membentuknya, dan menurut Imam Al-Tabari, kecil kemungkinan ketiganya akan memilih Yazid sebagai khalifah. Itulah sebabnya pernyataan baiat mereka dikejar oleh Yazid. Abdullah bin Umar dilaporkan menjawab diplomatis, kalau semua penduduk Madinah sudah menyatakan baiatnya kepada Yazid, baru aku akan berbaiat. Sayyidina Husain menemui Gubernur Al-Walid yang duduk didampingi Marwan bin Hakam, dan keduanya meminta Sayyidina Husain berbaiat. Sayyidina Husain dilaporkan mengatakan, "Kenapa aku harus menyatakan baiat secara rahasia di depan kalian? Biarkan aku menyatakannya di depan umum bersama-sama penduduk Madinah." Kedua tokoh di atas mencoba menawar dan mengulur waktu. Tokoh ketiga, Abdullah bin Zubair, menolak mendatangi Gubernur Al-Walid dan memilih bersembunyi di kediamannya. Abdullah bin Zubair kemudian pergi diam-diam ke Mekah. Sayyidina Husain juga melakukan hal yang sama. Mereka berdua menghindari tekanan dan ancaman Gubernur Al-Walid. Abdullah bin Umar tetap menetap di Madinah dan dianggap tidak akan memobilisasi massa menentang Yazid, dan karenanya dibiarkan saja. Kita akan fokus pada dua tokoh oposisi utama kekhalifahan Yazid, yaitu Sayyidina Husain dan Abdullah bin Zubair. Apa yang dilakukan Khalifah Yazid kepada keduanya? Sayyidina Husain menerima surat dukungan dari penduduk Kufah yang meminta beliau datang ke Kufah dan akan didukung menjadi khalifah. Sahabat Nabi Ibnu Abbas mencegahnya, sementara Abdullah bin Zubair mendukung rencana Sayyidina Husain beranjak dari Mekah ke Kufah. Pergerakan ini tercium oleh Yazid yang kemudian memerintahkan pasukannya menghadapi Sayyidina Husain dan keluarganya di Karbala. Imam Al-Tabari dalam kitab Tarikhnya menceritakan dengan detail berpuluh-puluh halaman apa yang terjadi di Karbala, dan mencatat siapa saja keluarga Sayyidina Husain yang terbunuh lengkap dengan menyebutkan siapa pembunuh masing-masing. Pada 10 Muharram di Karbala, sejarah mencatat dengan pilu kalau sebelumnya. Demi politik kekuasaan, terjadi perang saudara antara Siti Aisyah dan Ali bin Abi Thalib di Perang Jamal, dan antara Khalifah Ali dengan Muawiyah di Perang Siffin. Maka sejarah juga mencatat dengan air mata dan darah bagaimana cucu Rasulullah dibunuh secara tragis. Kepala Sayyidina Husain dipenggal dan hanya kepalanya yang dibawa ke istana Yazid. Tubuhnya dibiarkan tanpa kepala. Imam Suyuti menulis, Yazid mengirim surat kepada Ubaidillah bin Ziyad untuk membunuh Husain. Maka dikirimlah 4.000 pasukan di bawah pimpinan Umar bin Sa'ad bin Abi Waqqas. Imam Suyuti melanjutkan, Husain dibunuh dan kepalanya diletakkan di bejana dan dibawa ke hadapan Ibn Ziyad. Semoga Allah melaknat mereka yang membunuhnya, begitu juga dengan Ibnu Ziyad dan Yazid. Husain telah dibunuh di Karbala. Dalam peristiwa pembunuhan ini terdapat kisah yang begitu memilukan hati yang tidak sanggup kita menanggungnya. Terbunuh bersama Husain 16 orang lainnya dari anggota keluarganya.
Inilah tindakan opresif dan kebengisan Khalifah Yazid kepada cucu Rasulullah semata demi politik kekuasaan. Siapa bilang sejarah khilafah itu mulus dan tidak pernah ada gejolak? Sekitar 2 tahun setelah pembantaian di Karbala, tepatnya pada tahun 63 Hijriah, sebagian penduduk Madinah diundang ke Istana Yazid di negeri Syam. Di sana mereka melihat sendiri perangai dan kelakuan Yazid yang tidak menjalankan syariat Islam. Maka penduduk Madinah banyak yang hendak mencabut baiat yang telah mereka berikan kepada Khalifah Yazid. Pada titik ini, sekali lagi, belum ada mekanisme pemaksulan Khalifah yang sikapnya menyimpang dari ajaran Islam. Tindakan penduduk Madinah di bawah pimpinan Abdullah bin Hanzalah membuat Khalifah Yazid meradang. Khalifah Yazid mengirimkan 10.000 pasukan di bawah pimpinan Muslim bin Uqbah al-Murri. Terjadilah peristiwa Al-Harroh. Sekali lagi, kita merujuk kepada Imam Suyuti dalam Tarik Al-Khulafa, apakah yang disebut peristiwa Harroh itu. Hasan al-Basri menyebutkan, demi Allah, hampir saja tidak ada satupun yang selamat dari peristiwa itu. Sejumlah sahabat Rasulullah dibunuh, kota Madinah dihancurkan, 1.000 perawan dirusak kegadisannya. Panglima Perang Muslim bin Uqbah sampai dijuluki sebagai musrif alias orang yang melampaui batas mengingat kekejaman yang dia lakukan. Ibnu Katsir dalam kitab Bidayah wa Nihayah juga mengonfirmasi kisah-kisah kekejian yang dilakukan Muslim bin Uqbah dalam peristiwa Al-Harroh ini. Setelah sukses membantai Sayyidina Husain di Karbala, dan lanjut dengan pembantaian di Al-Harroh, Khalifah Yazid tinggal punya satu oposisi tersisa, yaitu Abdullah bin Zubair di Mekah. Pasukan Muslim bin Uqbah bergerak menuju Mekah. Setelah kota suci Madinah luluh lantak, kini mereka hendak mengepung kota suci Mekah. Namun dalam perjalanan Allah mencabut nyawa Muslim bin Uqbah yang jatuh sakit. Khalifah Yazid di Damaskus pun wafat di saat pasukannya tengah mengepung kota Mekah. Kabarnya Yazid wafat mendadak setelah jatuh dari kudanya. Sejarah telah memberi pelajaran berharga bahwa kekuasaan mutlak tanpa batas seorang khalifah memicu Yazid bin Muawiyah bertindak di luar batas menghadapi para penentangnya. Khalifah Yazid hanya berkuasa sekitar 3 tahun, dan wafat di usia masih muda, sekitar 36 tahun. Setelah Yazid wafat, anaknya, Muawiyah bin Yazid bin Muawiyah, dibaiat menjadi khalifah. Akan tetapi Abdullah bin Zubair juga mendeklarasikan diri sebagai khalifah di Mekah. Bagaimana bisa terjadi saling klaim khalifah ini? Simak kelanjutan kisahnya di channel ini.